Usaha mikro kecil menengah adalah atau UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin ataupun kelas menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, yang dijalankan sebuah usaha untuk memproduksi suatu barang untuk dijual kembali. Berbeda dengan manufaktur, perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri yang memproduksi suatu barang dalam jumlah besar. Dengan kata lain, ini adalah sebuah pabrik seperti pabrik perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood, Gudang Garam dan lain sebagainya. Harusnya pemerintah tidak memprioritaskan manufaktur di negara berkembang, tetapi memprioritaskan UMKM. Kenapa? Karena pemerintah harusnya memelihara orang-orang miskin sebagaimana negara berkembang yang dimana penduduknya begitu banyak. Mereka harusnya memperhatikan orang-orang UMKM ini untuk mereka berkembang dan sejahtera. Negara berkembang harusnya pro rakyat kecil, bukan pro rakyat elit. Harusnya pro dengan banyaknya penduduk, mereka harusnya pro rakyat kecil karena mereka lah yang dibutuhkan. Mereka lah walaupun kuantitas mereka banyak. Bagaimana PR pemerintah meningkatkan kualitas rakyat ini dengan cara yaitu memprioritaskan UMKM ini, bukan memprioritaskan manufaktur. Menyanggahi pernyataan dari argumen dari pihak pemerintah, yang pertama itu sulit dikontrol, tidak jelas dan sulit dikontrol. Sebenarnya ini jelas dan mudah dikontrol. Mereka mengatakan tidak jelas karena mereka mengatakan bahwa UMKM itu sering gonta-ganti berjualan, dagangan mereka berjualan dari bakso ke cilok ke sate ke martabak. Itu sebenarnya bukan tidak jelas, tapi jelas. Mengapa jelas? Karena yang pertama, mereka itu sedang mencari passion, mencari sebuah jati diri. Apakah usaha saya yang sebenarnya? Apakah sebenarnya yang saya ahli? Apakah yang bisa saya masak yang benar-benar enak? Itulah yang sedang mereka cari. Jika mereka merasa tidak nyaman dengan mereka berjualan sate karena merasakan mereka kurang enak, mereka akan berganti jualan lain seperti bakso misalkan, karena mereka merasa ada sebuah celah di situ. Dan tak hanya itu, bukan hanya gonta-ganti saja, mereka melihat pasar. Apakah peluang pasar ini mudah ditinggalkan, sering tinggalkan? Jika mereka anggaplah seblak misalkan, jika seblak sering ditinggalkan, hanya sebuah tren, maka mereka pindah lagi ke usaha yang lama dengan usaha yang tetap. Itulah yang disebut yang mereka jelas. Dan tidak mudah terkontrol, maksudnya mereka adalah tidak duit dana bantuan mudah dialihkan ke cicilan. Ini bisa diatasi dengan pengalokasian dari dana bantuan tunai ke dana bantuan barang seperti beras, sembako, sayur-sayuran dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan kecil untuk mereka melakukan kecurangan, sehingga bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu tersalurkan dengan benar dan tepat. Lanjut ayat mereka yang kedua, itu perusahaan manufaktur itu lebih mensejahterakan karena mereka akan melakukan gaji yang tetap. Ini sebenarnya sebuah kesalahan. Karena kenapa? Walaupun mereka menganggap UMKM ini tidak konsisten, jika pemerintah meninggalkan mereka juga meninggalkan usaha mereka. Sebenarnya mereka tidak meninggalkan usaha mereka. Mereka sedang mengumpulkan modal untuk melakukan usaha mereka kembali. Karena kenapa? Ketika pemerintah bantuan pemerintah sudah habis, sudah selesai, maka mereka juga kehabisan bahan baku, dana untuk memproduksi lagi usaha mereka. Jadi mereka sedang mengumpulkan dana untuk melakukan mengoperasikan UMKM mereka. UMKM memang menang tapi bisa menjadi usaha yang besar. Walaupun memang usaha yang kecil, tapi jangan salah di sini yang terhormat, bahwa UMKM ini adalah usaha yang dapat menjadi besar. Bayangkan saja, misalkan ada sebuah usaha kecil ini, usaha mereka sebenarnya modalnya kecil dibandingkan usaha manufaktur. Itu bisa menghasilkan 5-10 juta omset per harinya. Bagaimana dengan satu cabang? Bagaimana dengan 5 cabang? Bagaimana dengan 10 cabang di satu kabupaten? Bagaimana dengan 50 cabang di satu provinsi? Itu bisa menghasilkan perusahaan-perusahaan manufaktur Dewan Jari yang terhormat. Lanjut ke argumen yang saya pertama, mengapa prioritas manufaktur ini salah dan harusnya prioritas pemerintah di negara berkembang ke UMKM. Argumen saya yang pertama, karena mayoritas UMKM itu dijalankan oleh masyarakat lokal. Artinya, jika pemerintah ingin menerbitkan
mencapai untuk mensejahterakan masyarakat lokalnya aslinya, bukan campuran, bukan asli, bukan best restoran, itu adalah UMKM tepatnya. Contohnya saja masyarakat lokal yang menjaga tradisi dan harusnya dipelihara oleh pemerintah, seperti masyarakat Bali. Kita lihat UMKM mereka dibantu, mereka berkembang dengan bagaimana Bali terkenal di masyarakat luar. Itu adalah hasil UMKM yang dibantukan oleh pemerintah dahulunya. Jadi harusnya memang pemerintah memprioritaskan UMKM daripada manufaktur. Tak hanya itu, pembantuan UMKM juga menjaga keaslian produk dari UMKM tersebut, seperti warung nasi Padang yang asli rasa Padang, asli buatan nasi Padang, ataupun bakso yang asli dari Wonogiri, yang buatan aslinya dari orang-orang Wonogiri. UMKM lah yang menjadi solusinya. Tak hanya itu, PDB lebih 50% di Indonesia itu berasal dari UMKM. Bayangkan jika di krisis ekonomi pandemi Covid tidak ada UMKM, maka banyak sekali perusahaan manufaktur yang bangkrut, yang tutup, yang 1 triliun bangkrut, yang 1 miliar bangkrut, mereka tutup. Karena apa? Karena biaya operasional mereka terlalu besar. UMKM penegak benteng krisis ekonomi, pengangguran, mereka yang menjadi pengangguran itu bertahan dan mendirikan UMKM. Tidak perlu modal besar, namun bisa berpenghasilan besar. Itulah UMKM, dari 1 cabang ke 5 cabang ke 10 cabang. Jika kita terus konsistenkan, itu bisa mengalahkan manufaktur. Manufaktur juga memiliki kelemahannya, itu biaya produksi operasional yang besar. Kita tidak menyangka biaya operasi produksi mereka sangat besar sekali, 100 sampai 1 miliar, 100 juta hingga 1 miliar. Itulah biaya produksi, biaya operasional mereka. Mereka harus menggaji karyawan mereka. Lihat pandemi sekarang, apa yang mereka lakukan saat mereka tidak bertahan. Mereka terpaksa mem-PHK-kan karyawan-karyawan mereka terpaksa memberhentikan karyawan mereka, sehingga karyawan mereka tidak memiliki penghasilan, menjadi pengangguran, dan itu justru yang menurunkan perekonomian negara. Dan tak hanya itu, industri juga memiliki polusi yang dapat membuat tidak sehat, asap dan lain sebagainya. Maka itu kami yang organisasi bangga dengan itu.